Halo, perkenalkan nama saya Anis Kurnia Ramadhani. Saya mengajar matematika di SMA Negeri 20 Kota Bekasi. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai kewajiban mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2022 pada tanggal 13 Desember 2022. Terima kasih. Assalamualaikum. Bersiap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Aditya Irawan, Ibu. Ahmad Said, Aisyah Aurelia, Alfredo Delison, Amanda Gusnita, Anissa Zahra, Sherin Aulia, Yohana Harafi. Oke, yang tidak masuk 4 orang ya. Oke, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap, ayo disiapkan dulu bukunya. Dan yang tidak ada kepentingan dengan atau urusan dengan pelajaran hari ini silakan dimasukkan ke tas. Ya, dipilihkan dulu. Oke, untuk materi hari ini kita akan meneruskan materi di pelajaran peluang ya atau statistika. Nah, statistika itu kalian sudah pelajari di apa? Matematika? Nah, di matematika minat kalian meneruskan materi statistika yaitu distribusi peluang binomial namanya. Nah, yang akan dipelajari hari ini adalah pengertian variabel acak ya. Jadi distribusi peluang binomial adalah babnya, yang dipelajari itu subbabnya. Saat ini adalah pengertian variabel acak. Oke, nah karena tadi sudah Ibu katakan ini berkaitan dengan apa? Statistika atau peluang. Nah ini kalian ada hubungannya dengan statistika. Yang kalian harus ingat itu materi di peluang atau statistika ini adalah tentang apa nih? Peluang suatu kejadian. Masih ingat? Yang dirumuskan dengan apa? PA atau peluang kejadian A dengan rumusnya apa? NA per NS. NA itu apa? Kejadian yang diinginkan dan NS-nya adalah jumlah total kejadian sampel. Nah, terus ada istilah apa aja di sini? Titik, sampel, kejadian. Nah, itu yang harus kalian ingat. Nanti di sini akan diulas kembali ya. Nah, kenapa kita pelajari statistika? Nah, jadi di sini ada beberapa manfaat kita mempelajari statistika. Yang pertama di bidang pemerintahan. Ya, bidang pemerintahan ini kalian tahu sekarang saat COVID ini pemerintah selalu mengumumkan kan data COVID per hari ini, per hari sekian gitu. Nah, itu diambil dari data menggunakan statistika. Kemudian perakiraan cuaca. Ya, misalkan kalian kalau cek di HP, bisa kan? Bisa. Ada berapa peluang hari ini hujan, berapa persen? Nah, seperti itu. Itu adalah penggunaan statistika. Juga di bidang olahraga. Nah, ini statistikanya dipakai untuk analisisnya, bukan untuk judi. Siapa nih yang menang untuk Piala Dunia? Ya, bukan di situ pakai statistiknya. Nah, kemudian digital marketing juga pakai untuk apa? Efisiensi biaya, juga untuk memprediksi perkiraan penjualan kira-kira bakalan untung atau rugi. Nah, juga ini untuk membantu pengumpulan dan penyajian data seperti kalau kalian nanti ikut pemilu tahun 2024 ya. Itu milih presiden. Nah, di datanya apakah kalian hitung sama seperti kalian kemarin pemilihan calon ketua OSIS? Itu salah satu nggak mungkin kan? Nah, karena penduduk Indonesia kan ada banyak. Nah, jadi ini menggunakan bantuan dari statistik seperti itu. Jadi ini kegunaan dari statistik. Kenapa kalian perlu mempelajarinya? Nah, untuk KD tujuan pembelajaran dan indikator
variabel acak. Nah, dengan indikatornya yaitu memahami konsep variabel acak dan menggunakan atau memahami konsep dan sifat distribusi binomial. Nah, sistem penilaiannya ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama, pengetahuan. Nanti kita akan mengadakan kuis ya di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua, sikap. Ya, ini dengan observasi nanti selama pembelajaran kalian akan ibu nilai sikap kalian selama pembelajaran bagaimana. Yang ketiga adalah keterampilan. Nah, bagaimana penilaiannya Bu? Ini dinilai dari observasi juga berdasarkan kalian berdiskusi kelompok nanti. Nah, ini yang akan kita lakukan hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu kita akan berkelompok sebanyak 4-5 orang, kemudian kita berdiskusi dan presentasi juga tanya jawab. Terakhir adalah kuis evaluasi. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan, Ibu mau menguji dulu nih kalian sejauh mana pemahamannya untuk kemampuan awal kalian ya. Jadi pretest ini gimana Bu kalau nilainya jelek? Nggak masalah, ini kan untuk mengukur kemampuan awal kalian ya. Ini Ibu bagikan, silakan dikerjakan. Oper ke belakang. Sudah ada pulpen? Sudah? Ada yang belum? Ada yang belum? Sama dan sama yang saja. Itu sudah. Silakan dikerjakan waktu. Habis sudah? Oke, silakan dari belakang dioper ke depan ya supaya lebih mudah hubungannya. Yang dari belakang oper ke depan. Sudah semua. Barisannya dong. Di barisan sini. Ya, gimana? Bisa mengerjakannya? Bisa. Bisa. Oke, boleh lihat dulu ya. Sebelum kita lanjut, supaya melatih fokusnya, Ibu mau ice breaking dulu. Kalian semua sekarang dengarkan Ibu. Ibu mau buat games. Nah, gamesnya apa? Gamesnya adalah ikuti apa yang Ibu katakan. Nah, yuk, dengarkan ya. Kambing, 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 bebek. Kambing, 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 bebek. Bebek, bebek, kambing, kambing. Bebek, bebek, kambing, kambing. Bebek, kambing, bebek, kambing. Bebek, kambing, bebek, kambing. Kambing, bebek, bebek, kambing. Kambing, bebek, bebek, kambing. Ali, berapa bebeknya? Ali berapa punya? Oke, bagus. Semuanya, oke. Nah, sekarang sudah fokus kembali setelah pretest. Ibu akan masuk ke orientasi masalahnya. Nah, apa sih Bu yang akan kita diskusikan hari ini? Silakan coba Erik baca. Pengumpulan data variabel acak. Dia ingin memisahkan antara data variabel diskrit dan data variabel kontinu. Dia kesulitan membedakan mana bentuk variabel diskrit dan variabel kontinu dari kumpulan data yang ia peroleh. Dapatkah kalian membantu duta mengelompokkan data-data tersebut? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita melanjutkan diskusinya, sekarang silakan kalian duduk dulu bersama kelompok kalian. Bentuk kelompoknya jumlahnya 4-5 orang ya. Jadi minimal 4, maksimal 5 orang. Silakan duduk bersama kelompok. Oke. Sudah bersama kelompoknya semua? Sudah. Nah, ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Ibu beri waktu 20 menit ya. Silakan mulai berdiskusi. Untuk memudahkan kalian, silakan gunakan modul yang sudah Ibu berikan ya.
Kenapa coba yang lain? Ini diskusi dulu bareng-bareng apa yang diskusi itu apa. Jadi biar tahu bedanya baru pasti bisa cek. Ya, variabel discrete dan variabel acak. Berarti undangan itu sampai 10. Undangan itu cuma sampai 10 kan? Dimulainya bilangan itu semua bilangan ya. Bilangan real apa? Kan di dalamnya ada juga bilangan apa? Ada bilangan bulat. Nanti kan bilangan itu termasuk mencakup semua bilangan. Bukan termasuk iya. Kenapa alasannya? Ada juga. Nah, dari situ kamu memahaminya apa? Bilangan dari antara distrik sama kontinu itu bedainnya apa? Kayak ada batas sama masih kecil. Jadi bisa dihitung sama tidak bisa dihitung. Jadi coba dicek lagi dari situ contoh-contohnya kan ada beberapa. Nah, coba dibandingkan apakah bentuknya sama kayak kalau pemahaman kelompok kalian tadinya kan bisa dihitung sama tidak bisa dihitung gitu. Nah, sama nggak gitu kalau misalnya ada contoh yang lain. Kalau yang kedua bilangan cacat antara dan tadi kita berapa? Kalau itu bisa dihitung sama enggak? Sama juga. Udah kalau sama satu suara kurang antara distrik sama kontinu gimana? Terus iya. Nah, kalau nggak ada apanya gimana? Ada batasannya nggak? Ada. Jumlah kesalahan mematikan makalah itu maksudnya gimana? Iya. Nah, misalkan jadi kayak harusnya tulis ini jadi ino gitu kan. Nah, ya. Nah, itu jadi ada apanya. Nah, kira-kira itu jadinya masuknya ke kontinu. Tadi kalian memahaminya antara kontinu sama distrik perbedaannya apa? Ya, ada batasannya itu
Discrete. Kalau continue batasan. Oke. Coba titik-titik itu apa, Pak? Coba kalau itu nah banyaknya pemunculan sisi muka pada pelemparan sebuah koin. Ya, koin. Ya, berarti bisa dihitung. Bisa. Jadi ya alasannya disesuaikan sama pemahaman kalian. Nah itu apa? Jumlah kendaraannya. Oke. Jadi mulai dari 3. Jangan bulat kan 0. Bilangan 5 1. yang bilangan bulat dimulai ya, dimulai. Oh, bilangan bulat masih dari minus. Ya, minus. Bilangan asli dari 0. Ya, bilangan asli dari 1. Bilangan peka. Bilangan coba dari 0. Bilangan coba dari 0. Udah. Ini udah yang apa nih? Salah skema 1 ya, kayak salah G dengan Y atau kalau kalian itu artinya tadi sama itu yang dan saya punya bahasa kalau misalkan salah kenapa bisa begitu beda? Wartawan bilangan satu beda. Katakanlah itu akan berbatas. Nah, antara 5 dan 50 nah, antara 5 dan 50 berarti artinya apa? Ada apanya? Antara 5 dan 50 berarti ada apanya? Ada antara itu berarti ada apa? Antaranya ada apa? Itu apa? Ada banyak antara masih ada jarak ya, boleh ada batasan dan batasnya ya, tapi ini ada batasnya. Jadinya bulan negatifnya bulan iya, jangan bulan itu bulannya positif, bulan negatif, bulan positif negatif, maka bilangan negatif. Jadi bilangan real itu bilangan bulat atau bilangan bulat bilangan kurva. Bilangan real bilangan kurva. Siapa yang lingkaran lebih besar? Real. Berarti kalau misalkan ada jarak pentingnya bisa semuanya kan, bukan cuma angka dan durasi. Jadi ada kaitannya sama alasannya sama misalkan karena apa
Iya. Dari hasil waktu diskusinya habis. Ya, kalian coba siapa yang mau presentasi untuk soal nomor 1, 2, dan 3? Ya, silakan kelompok berapa tadi? 6 ya? Nah, kelompok Edo, ya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila. Ya, selamat dari 50 itu video. Yang beberapa barang itu fungsi tertekan jumlah salah ketikkan masalah itu tingkat, jumlah kendaraan yang melewati pelajaran tingkat, banyaknya bukan yang pelajaran dua poin ini. Oke, alasan itu yang pertama juga karena bulan 9 Juli itu kita nggak tahu batasannya sampai berapa. Tapi yang pasti mulai dari 7 kayak disebutkan. Dulu itu nggak masuk ide karena antara ML dan 50 memiliki batasan, jadi itu termasuk ide. Oke, dari penjelasan ini ada perbedaan dari kelompok lain atau ada yang ingin bertanya? Yang kelompok berapa? 3. Ya. Oke. Itu dari kami dari kelompok 3 pengen menyanggah dan saya bertanya gitu yang panjang beberapa batang bambu. Kenapa kalian menjawab variabel continue? Terus sedangkan kelompok saya itu variabel descript. Ini mau nanya, ini mau nyangkut yang lucu juga. Menurut saya, jumlah kendaraan yang melewati perempatan jalan itu tidak dapat dihitung. Beda sama panjang beberapa bambu. Kalau panjang beberapa bambu kan ketahuan nih bambu di contohku, kalian bisa ngitung kan panjangnya berapa. Tapi kalau banyaknya bermunculan kendaraan kan banyak lewat. Ada discrete sama continue. Discrete itu nilai-nilai yang dapat dihitung, misalnya bilangan prima dari kurang dari 7, berarti kan 1357, ada batas akhirnya dan batas mulainya kan. Nah ini kan udah benar nih. Nah kenapa panjang bambu itu tingkat? Karena continue itu tidak ada batasnya. Jadi konsep itu misalnya lebih dari misalnya di bilangan 5 lebih dari 1, berarti kan bisa lebih kan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai hasil diskusi dan pengamatan kelompok kalian. Apakah perbedaan antara variabel discrete dan variabel kontinu? Jelaskan. Ya, pertama itu variabel discrete itu dapat dihitung, sedangkan variabel kontinu itu tidak dapat dihitung.
Contoh lain bentuk variabel diskrit dan variabel kontinu. Masing-masing dua contoh dan berikan alasannya. Yang pertama variabel diskrit. Yang pertama itu bilangan 5 sampai 10. Alasannya karena bilangan 5 sampai 10 itu bisa dihitung. Yang kedua jumlah sisi pada koin. Alasannya karena jumlah sisi muka pada koin hanya 2 atau dapat dihitung. Yang pertama contohnya itu jumlah bintang di langit. Alasannya karena jumlah bintang di langit tak terhingga. Yang kedua jumlah cintaku kepadamu. Alasannya karena jumlah cintaku kepadamu tak terhingga. Oke, sebelum kita akhiri, sini ada yang ingin bertanya atau yang sangat? Kan cintaku padanya kan. Nah, cintaku padanya kan satu orang. Nah, kenapa? Kan harusnya bisa dihitung. Kenapa cintaku padanya gitu? Berarti Cuma satu orang. alasannya dari kelompok 6 ini bisa dihitung satu orang doang. Nah, bisa banyak kok berarti yuk. Kalau sampai break berarti orangnya banyak. Enggak, bisa ditanya doang, bukan orangnya. Ngerti ya? Rasa doang. Bukan rasa cinta, bukan cinta. Oh iya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kalian yang lumayan sengit-sengit ya tuh. Info ya antara si diskrit sama kontinu. Nah, karena kontinu jadi kalian harus cek dari sini yang kira-kira setipe itu apa. Tadi satu suara untuk apa? Kalau variabel diskrit dapat dihitung, yang kontinu tidak dapat dihitung. Ya, ada lagi yang apa yang perlu kalian garis bawahi tentang diskrit dengan kontinu. Bedanya di mana selain dapat dihitung sama tidak dapat dihitung atau ada batasan dengan tidak ada batasan, yaitu bedanya lagi yang harus kalian garis bawahi adalah diskrit itu ya bisa dihitung dalam arti bisa diukur 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kontinu berarti gimana kalau nggak bisa dihitung? Gimana? Bukannya semua bisa dihitung? Enggak, jadi gimana? Jadi kalau kontinu bukan tidak dapat dihitung tapi dia diukur. Tahu diukur? Kalian pakai apa? Dapat garis. Tadi tak terhingga ya. Nah, jadi kalau tidak dapat dihitung mungkin bisa jadi dia adalah bisanya diukur gitu. Jadi kalau untuk simpelnya bisa juga diskrit itu dihitung, kontinu itu diukur. Sama tadi kita lanjut ke yang kenapa cintaku padamu masuknya kontinu bukan data terbatas. Jadi rasanya jadi rasanya itu tidak bisa dihitung tapi bisa sampai sini paham? Ada yang mau bertanya dulu yang tadi masih mungkin tidak satu suara? Jelas? Dari hasil diskusi kelompok tadi apa yang bisa kita simpulkan? Ya, jadi tadi kita ketemu ada istilah variabel. Siapa yang bisa jawab variabel adalah apa dong? Variabel? Ya, jadi untuk variabel tadi kita ketemu berapa jenis? 2. Apa saja? Kontinu. Ya, siapa yang bisa menjelaskan bedanya? Oke, sini silakan. Kalau di sini itu dapat dihitung. Terus lalu kalau kontinu itu diukur. Nggak ada batasnya. Ya, jadi kalau bedanya tadi antara diskrit sama kontinu apa? Diskrit itu yang dapat dihitung dan ada batasannya, dan kemudian kalau kontinu tidak bisa dihitung tapi bisa diukur dan tidak ada batasnya. Oke. Ini saatnya untuk kuis. Nah, tadi hasil dari diskusi kalian dan pemahaman kalian bersama kelompok, kita akan melakukan evaluasi menggunakan kuis kontrol. Nah, silakan masing-masing kelompok satu HP dan kerjanya bareng-bareng. Silakan di scan barcode-nya. Ya, Bu. Dan nih, supaya lebih mudah kalian gunakan modul landscape ya. Jadi
melihatnya lebih mudah, dan itu di pojok kanan bawah bisa kalian full screen. Nah, jadi gunakan Netscape supaya lebih jelas dan di full screen. Sudah? Silakan dimulai. Siapa pada pelan-pelan Ikutin lagunya. Ya, belum sempat baca. Iya, kayak gitu. 11:10. Hasil yang kita dapat. Kelompok 3 dapat 31, kelompok 6 29, kelompok 2 ada kendala selama kalian mengikuti plan belajar kayak ini. Bisa nggak masuk itu kendalanya? Oke, kuisnya tadi tidak masuk. Iya, jadi mungkin jaringannya. Maksudnya apa? Cara nentuin data, mana continue. Oke, masih kesulitan itu. Tapi tadi setelah penjelasan sudah bisa? Bisa, Bu. Bisa, oke. Nah, senang nggak ikutin pembelajaran hari ini? Jadi Ibu punya reward. Yang pertama untuk kelompok 3 karya ada satu lagi. Ini untuk kelompok 5. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar masih di distribusi peluang binomial. Nah, kita akan belajar ke variabel acak ya. Tadi dipelajari materi ini. Ini untuk quotes of the day-nya ya. Jadi seorang juara hanyalah seorang yang tidak menyerah saat Kita berdoa bersama kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum